Saat kabut turun perlahan dari lereng Arjuna Welirang, Tretes di malam hari terlihat seperti tempat peristirahatan biasa. Lampu-lampu villa menyala temaram. Jalanan sempit berkelok, sunyi, namun tidak benar-benar tidur. Dari kehauan suara musik samar bercampur dengan angin pegunungan. Disinilah sebuah pertanyaan lama terus hidup, berulang dari generasi ke generasi. Mengapa Tretes tidak pernah banner-banner ditutup? Tretes bukan sekadar sebuah lokasi, ia adalah sebuah ruang pertemuan antara kebutuhan dan keputusasaan, antara uang dan tubuh, antara hukum dan kompromi. Sejak puluhan tahun lalu, kawasan ini dikenal luas sebagai tempat wisata pegunungan, sekaligus sebagai pusat prostitusi yang tumbuh perlahan, lalu mengakar kuat dalam diam. Awalnya, Tretes hanyalah daerah peristirahatan. Villa-villa dibangun untuk pelancong Belanda, kemudian menjadi tempat singgah bagi wisatawan domestik. Namun, seperti banyak tempat lain di dunia, ketika arus uang bertemu dengan kebutuhan manusia yang paling dasar, sesuatu mulai berubah. Sangat pelan, hampir tak terasa. Hingga akhirnya, nama Tretes tidak lagi hanya identik dengan udara sejuk, tetapi juga dengan transaksi yang tak tercatat di papan nama manapun. Banyak yang mengira prostitusi di Tretes adalah hasil pembiaran. Padahal, sejarahnya jauh lebih rumit dari itu. Ia tumbuh karena adanya permintaan, dipelihara oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan bertahan karena tidak adanya solusi yang banner-banner menyentuh akar masalah. Setiap perempuan yang datang ke Tretes membawa cerita yang berbeda, namun polanya seringkali sama. Desa yang miskin, orang tua yang sakit, anak yang harus tetap sekolah, suami yang pergi entah kemana, atau sekadar mimpi sederhana untuk bisa bertahan hidup. Tidak ada satupun dari mereka yang bercita-cita tumbuh besar untuk menjadi seorang pekerja seks. Namun hidup kadang tidak menawarkan banyak pilihan. Di sisi lain, warga sekitar Tretes juga hidup dalam sebuah dilema besar. Warung kecil yang buka sampai malam, tukang ojek yang mangkal hingga subuh, penjaga villa, petugas kebersihan, pegawai karaoke, tukang parkir. Roda ekonomi di Tretes berputar di sekitar aktivitas yang semua orang tahu, tetapi jarang ada yang mau menyebutnya dengan lantang. Ketika pemerintah berbicara tentang penutupan, pertanyaan pertama yang muncul bukanlah soal moral, tetapi soal perut. Jika ditutup, mereka akan bekerja apa? Jika dipaksa berhenti, lalu anak-anak mereka makan dari mana? Tretes memang pernah beberapa kali dinyatakan ditutup. Spanduk dipasang, razia besar-besaran dilakukan, kamera media menyorot setiap sudutnya. Tetapi, setelah semua lampu sorot itu pergi, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Bukan karena hukum tidak ada, melainkan karena hukum seringkali datang tanpa membawa solusi konkret. Dalam sistem hukum di Indonesia, prostitusi berada di wilayah abu-abu. Yang jelas dilarang adalah mucikari, perdagangan manusia, dan eksploitasi. Tetapi, pekerja seksnya sendiri seringkali tidak bisa langsung dipidana. Akibatnya, penindakan menjadi setengah jalan. Yang tertangkap hari ini bisa kembali lagi minggu depan. Satu pintu yang ditutup akan membuka dua pintu lain di tempat yang berbeda. Lebih dari itu, penutupan total justru seringkali melahirkan masalah baru yang lebih besar. Prostitusi tidak hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Dari kamar-kamar yang terbuka menjadi villa-villa tertutup. Dari transaksi langsung menjadi pesan singkat di ponsel. Dari ruang yang setidaknya masih bisa diawasi menjadi ruang gelap yang tak terlihat sama sekali. Disinilah ironi terbesar muncul. Ketika sebuah lokalisasi dibubarkan tanpa persiapan yang matang, yang tumbuh bukanlah kesucian, melainkan kegelapan yang lebih rapat. Penyakit jadi lebih sulit dipantau. Eksploitasi lebih mudah terjadi. Anak-anak dan remaja justru menjadi lebih rentan. Tretes adalah contoh nyata bahwa masalah prostitusi bukan hanya soal moralitas, tetapi soal struktur sosial yang timpang, kemiskinan yang turun-temuran, pendidikan yang terputus, lapangan kerja yang tidak tersedia, dan ketimpangan ekonomi yang terus melebar. Setiap kali muncul desakan untuk menutup Tretes,
pemerintah selalu berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada tekanan moral dan agama yang kuat. Di sisi lain, ada realitas sosial yang begitu keras. Menutup tanpa solusi berarti hanya memindahkan masalah ke tempat lain. Membiarkan tanpa kontrol berarti membiarkan luka terus menganga. Maka yang sering terjadi adalah jalan tengah, razia berkala, pembatasan jam operasional, penertiban administrasi, hingga program rehabilitasi yang dananya sering kali terbatas. Pelatihan seperti menjahit, memasak, atau salon yang sayangnya sering tidak cukup untuk menggantikan penghasilan yang lama. Bagi sebagian orang, program ini memang menjadi jalan keluar. Namun bagi sebagian lainnya, ini hanyalah persinggahan sementara sebelum kembali ke lingkaran yang sama. Tretes pun hidup dalam dua wajah. Di Sianggeri, ia tampak seperti kawasan wisata biasa yang ramai oleh keluarga dan pelancong. Di malam hari, ia berubah menjadi dunia lain yang bergerak di bawah permukaan. Semua orang tahu, semua orang diam. Sebuah kesepakatan sosial yang tidak pernah tertulis di atas kertas. Jadi, pertanyaan mengapa tidak ditutup sebenarnya menyimpan pertanyaan lain yang jauh lebih dalam. Apakah kita, sebagai masyarakat, siap dengan konsekuensi setelah penutupan? Apakah negara benar-benar hadir hingga ke akar kehidupan mereka yang paling rentan? Ataukah kita hanya ingin masalah itu tidak terlihat, meskipun kita tahu masalah itu tetap ada? Tretes adalah sebuah cermin. Ia memantulkan wajah kita sendiri sebagai sebuah masyarakat tentang bagaimana kita memperlakukan kemiskinan, tentang sejauh mana empati kita berjalan beriringan dengan hukum, dan tentang keberanian kita untuk menyelesaikan masalah, bukan sekadar menyembunyikannya dari pandangan. Selama ketimpangan masih ada, selama kebutuhan hidup tidak sebanding dengan kesempatan yang tersedia, selama solusi hanya berhenti di atas kertas, maka tretes atau tempat-tempat lain dengan nama yang berbeda akan selalu muncul kembali. Karena prostitusi bukan sekadar tentang tempat, ia tentang manusia, tentang pilihan yang tidak pernah benar-benar bebas, tentang dunia yang menuntut mereka untuk bertahan dengan cara apapun. Dan di antara kabut pegunungan Tretes, pertanyaan itu terus bergema, pelan namun menusuk. Yang perlu ditutup sebenarnya lokasinya, atau luka sosial yang melahirkannya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu punya pendapat tentang isu kompleks ini, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.